Halo guys, hari ini hari pertama gua kerja, lagi sedang gua dibilang setelah aktivitas libur lebaran ya cukup lama juga gua untuk share-share ya. Di sini gue pengen menceritakan, oh ya, pertama gua ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi umat-umat muslim yang merayakannya. Ah, di sini mungkin udah mulai banyak kali ya tentang uh, pilpres apa caleg lah 2024. Di sini sih berangan-angan sih, kalau gue sih kok berangan-angan kalau seandainya gue jadi presiden ya mungkin ya ada beberapa yang benar-benar menterinya yang gue pilih lah gitu. Itu sih menurut yang dari para kalian mungkin ada perbedaan, itu sah-sah saja lah, namanya juga kan memilih. Tetapi di sini sih kok seandainya gue jadi presiden kayaknya lucu-lucu juga ya kayak gitu ya. Jadi nggak jangan terlalu serius, karena berita-berita yang kemarin yang banyak mencengangkan, yang kasus-kasus pajak lah, kasus-kasus inilah ya kan, kasus bea cukai lah, kasus ini ya kita yang santai-santai aja dulu sekarang ya, karena politik 2024 ini memang udah ngeri-ngeri sedap lah ya. Nah, ah ya pertama-tama ya gue apa dengan Pak Ganjar selamat sudah dicalonkan menjadi capres dari pihak PDIP Perjuangan seperti itu. Kemungkinan ke Pak Prabowo apa dengan Pak Anies ya seperti itu. Anyway ya, kalau seandainya gue jadi presiden nih ya, satu sih wakil presiden itu ya pasti gue pilih Luhut Binsar Panjaitan ya, karena kalau gue bilang secara kinerja atau secara di layar dia sering aktif gitu ya. Kalau gue pikir sih dia menonjol lah ya seperti itu. Kenapa gue pilih dari situ ya, secara birokrasi, secara uh, kinerja mungkin dia bagus lah, baik lah kayak gitu kan. Kedua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di sini sih gue pasti milih Pak Prabowo Subianto ya, kalau gue seandainya jadi presiden ya, karena gue lihat Pak Prabowo secara kinerja oke juga nih ya kan. Kalau secara buat koordinator ke investasinya, ke maritimnya, dia kayaknya boleh-boleh juga nih, kayaknya keren juga nih kayak gitu ya. Terus ketiga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, kalau bidang perekonomian ya seorang ekonomi lah, enggak seorang pengusaha yang gue ambil, seperti contohnya Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir kalau secara kinerja di BUMN nggak buruk-buruk amat sih, kalau gue bilang malah kinerjanya cukup bagus sih, menjanjikan kayak gitu. Terus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Kalau yang masih sekarang sih masih gue percaya dengan Pak Mahfud MD dalam terobosannya, dalam kebijakannya, dalam pengetahuannya, skill knowledge-nya dia top. Kok gue bilang dia top lah secara Menteri Koordinator. Menteri Agama ya kayaknya gue pilih Gubernur DKI yang kemarin ya, Pak Anies, karena penyampaiannya baik, terus perkataannya leluasannya baik, terus keagamaannya dia baik juga, dan keluarganya pun kalau gue bilang sih secara keluarga, secara orang tua atau kepala keluarga dia cukup baik lah ya, karena anak-anaknya sekolah dengan pendidikan yang tinggi juga dan secara agama juga ya. Keenam, Menteri Olahraga dan Kepemudaan. Kayaknya kalau gue ambil yang tahu bidang olahraga seluk beluk di Indonesia. Kalau gue pikir sih lebih baik gue ngambil yang dulu bisa membawa nama bangsa. Jadi kita kasih apresiasi kepada Ibu Susi atau Ci Susi Susanti. Kayaknya oke juga sih ya, dia kan menang
apa medali emas, dia dalam bulu tangkis pun dia oke, dia mengharumkan nama bangsa. Seperti kenapa kita nggak memberikannya seperti pejabat menteri menteri olahraga dan kemudaan, dan apalagi dia kan oke juga dalam buat merangkul yang muda-mudi bangsa ini supaya tidak yang melakukan hal-hal negatif ya seperti itu. Ketujuh, Menteri Peranan Wanita. Menteri Peranan Wanita kemungkinan yang sangat-sangat yang viral sekarang ini ya Mary Riana ya. Kalau gue bilang mensupport peranan wanita secara attitude, secara penampilan, secara kemajuan, secara pola pikir. Kayak kalau gue pikir sih dia cerdas lah ya, dan membantu untuk peranan wanita juga dalam sektor apapun gitu. Kayaknya visioner lah kayak gitu kan untuk para wanita. Terus ke-8, Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM ini mungkin dibawa naungi dengan koordinator Pak Mahfud ya, politik hukum dan HAM. Yang di sini sih kalau gue pikir sih yang lagi kemarin-kemarin viral yang oke, dia mengetahui segala mungkin ada suatu kejahatan di lingkungan negara kita Indonesia, yaitu Pak Komarudin Simanjuntak oke juga tuh kayaknya itu ya, buat memberantaskan para mafia-mafia seperti itu ya. Kayaknya, dan salah satu dia pun oke juga dapat melakukan bongkar-bongkar pihak-pihak yang melakukan kerugian negara seperti itu. Dan lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kalau gue pikir sih Gubernur Jabar Ridwan Kamil oke lah ya. Kenapa gue pilih Ridwan Kamil di Jabar? Karena dia kok secara gaya, penampilan stylish, dan secara memanage masyarakat, mengayomi masyarakat oke. Di Jawa Barat termasuk tidak jelek lah. Kalau dibilang sih oke lah dia, kalau gue bilang mantap lah kayak gitu kan, seperti itu. Sorry keganggu. Di sini yang ke-10, Menteri Ketenagakerjaan, yang kalau gue pikir sih Ibu Risma ya. Karena di sini Ibu Risma tidak tidak dilatar belakangi oleh usaha, atau dia bersikap netral. Mungkin dia bisa pro ke buruh, dia bisa pro ke pengusaha. Jadi middle, dia mengambil tengahnya bagaimana untuk kesejahteraan para buruh dan para pengusaha seperti itu. Kalau gue pikir sih Risma, dan dia tidak secara kinerja enggak jelek-jelek amat, dan dia termasuk terbaik lah kalau seandainya di dalam mengatur Surabaya sebagai wali kota Surabaya kayak gitu kan. Kembali ke Menteri Pertahanan. Gimana kalau Pak Jenderal Andika Perkasa? Kayaknya secara latar belakang oke, dalam TNI jenderal pula, dan dia langsung terjun langsung. Yang pengen gue pikir sih dalam pengetesan calon yang masuk tentara itu, TNI itu, dia terjun loh. Yang gue pikir itu dia langsung bisa tahu, bisa menilai gitu kan, seperti itu. Walaupun ada ini kurang di sini, dia bisa ini cocok nih di sini, dan penilaiannya ini oke semua di sini oke, kayak gitu. Dia dapat langsung bisa kalau gue pikir sih untuk pertahanan buat negara Indonesia, dan apalagi dia di bidang dari belakangnya backgroundnya militer, gue pikir sih Pak Jenderal Andika Perkasa kayaknya. Ke-12, Menteri Dalam Negeri ya.
banyak orang yang menteri dalam negeri itu memang harus mengetahui tata struktur daerah-daerah seperti kayak di Jakarta, Jawa Barat, kayak gitu tata kelolanya. Kalau gue pikir sih, gue mengambil backgroundnya ke Pak Ganjar Pranowo, walaupun memang ada kekurangan, tetapi secara kinerja dia top dia untuk mengatur di wilayah Jawa Tengah. Ya, salah satu dia bisa merancang pola pikir tata kelola di Jawa Tengah, dan sidak-sidaknya terjun ke lapangannya kinerjanya oke. Seperti itu. Ke-13 Menteri Komunikasi dan Informatika. Kayaknya cocoknya Pak Nadiem lah ya, Mas Nadiem, Bro Nadiem, Bro Nadiem, ya. Walaupun di sini udah mungkin di sini bidangnya kali komunikasi informatika. Kalau di pendidikan kayaknya masih kurang deh kayak gitu. Tapi masih secara dia memasukkan digital, mungkin di sinilah bidangnya komunikasi dan informatika. Bagaimana dia tahu tata cara dalam secara komunikasi, secara informatika, dunia maya dia bisa tahu juga. Dan karena kalau seandainya kalau gue pikir ya, Pak Nadiem itu banyak link seorang IT lah ya. Karena gue pikir Bro Nadiem itu kalau seandainya di bidang IT top lah. Kalau gue bilang dia tahu semua, ada terjadi kecurangan atau tidak, nggak ada untuk kemajuan, untuk jadi bagian mana support IT buat negara, dia pun bisa tahu semua karena link dia, background dia dari IT juga. Menteri Ekonomi. Nah, Menteri Ekonomi, kalau aku pikir sih di sini ya seorang pengusaha juga ya, ekonomi, mungkin Pak Chairul Tanjung ya. Pak Chairul Tanjung itu walaupun ada beberapa usahanya yang bukan fraud ya, ada yang bangkrut kayak gitu ya, tapi kalau secara kinerja buat di latar belakangnya usaha, dia termasuk sukses untuk seorang pengusaha. Bagaimana ekonomi Indonesia itu bisa sukses seperti itu, dan bagaimana bisa mesejahterakan rakyat seperti itu, bukan dari kepentingan pribadi tapi kepentingan rakyat. Kalau gue lihat sih seperti itu. Menteri Keuangan, gue masih tetap percaya kepada Ibu Sri Mulyani, walaupun ada beberapa faktor yang kasusnya bea cukai, pajak, tapi gue tetap kinerja Sri Mulyani termasuk kinerja yang cukup baik lah ya, karena masih dipercaya. Kalau seandainya untuk melihat kesalahan Sri Mulyani atas pajak atau bea cukai, kalau itu sih kalau menurut gua sih itu tidak disalahkan oleh Sri Mulyani itu, tapi dari bawahannya kenapa bisa melakukan seperti itu. Ya gitu aja sih. Terus yang Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN ini cocoknya Pak Sandiaga Uno, karena dia tahu kelola perusahaan, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara investasi. Kalau gue bilang Pak Sandiaga Uno secara pergaulan, secara link untuk menjadi BUMN, kok gue bilang dia top lah, pas gitu lah kok gue bilang gitu. Terus Menteri Kelautan, yang paling gue suka ini Menteri Kelautan Ibu Susi Puji Astuti, karena gue lihat yang kemarin sempat di reshuffle ya, tapi dan kebijakannya gue oke, dia bernyali besar juga, membom suatu kapal asing yang mengambil terumbu karang, ikan laut kita, pokoknya sumber daya alam kita di laut itu diambil oleh negara asing, tetapi sama dia berani bertindak untuk membom kapalnya seperti itu. Itu yang gue salut sama dia, top lah Bu Puji. Menteri Sosial. Menteri Sosial mungkin gue supaya agak menengah lah ya, supaya tidak ada mungkin pro kontra mungkin masih ada lah kayak gitu. Tapi mungkin kalau seandainya gue pikir Rocky Gerung kali ya, Rocky Gerung atau Nadiem, bukan Nadiem Andian gitu ya. Memang kan dia vokal gitu kan secara sosial, bagaimana untuk
keadilan sosial bagi negara, memang harus orang-orang seperti itu sih kok gue pikir, yang tidak kalem-kalem, yang tidak ini tapi harus berjiwa keras, harus dengan tegas seperti itu ya. Menteri sosial seperti itulah. Jadi untuk sosial itu memang mencakup ada keadilan, kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemakmuran sosial, itu termasuk masuk. Kalau saya ini tidak keadilan, tidak ada rasa adilan sosial atau ada kesenjangan sosial, nah itu sosial itu banyak mencakupnya. Makanya gue mengambil orang-orang yang berkarakter keras seperti Pak Rocky Gerung atau Pak Andian Apitupulu. Yang terakhir mungkin Ketua KPK, yang ini banyak yang gue suka nih. Kapan nih kan kayak gitu kan, Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Kok gue pikir secara intelek, secara knowledge, secara apalagi ya, kalau gue bilang wah dia hebat lah kok secara ini, dia mengetahui semua sumber-sumber kejahatan gitu ya, kok gue bilang gitu, dia tahu semua gitu. Kalau seandainya ini mungkin yang mafia-mafia di pemerintahan atau di anggota dewan yang mafia-mafianya, oknum-oknum mafianya ya, itu mungkin disikat habis sama dia kan, kayak gitu. Kayaknya keren aja gitu kan kuasanya Pak Basuki. Tapi itu sih inilah pilihan-pilihan gue yang untuk kosannya gue jadi presiden, ya lucu-lucuan aja sih seperti ini ya. Tapi ya, ini silakan kalian bisa setuju apa enggak, itu sih terserah kalian seperti itu. Karena pemilihan umum 2024 tidak harus ada paksaan, tetapi dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, kalian bisa memilih pemilu 2024. Pilihlah yang sesuai dengan logika, dan pilihlah dengan sesuai dengan hati nurani yang benar, yang baik, dan bagaimana kinerjanya ke depannya. Kalau gue sih itulah. Salam.